Jadinya adalah 20 kali sin 30 derajat. Jadinya adalah 20 kali setengah dan hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu penerapan trigonometri dalam pelajaran fisika. Nah, kita sekarang sampai pada bagian terakhir dari pembahasan trigonometri dasar ini, yaitu menentukan sisi segitiga. Kalau tadi kan sisi segitiganya diketahui, lalu kita ditanya sin cosnya begitu ya, sin cos tangennya. Lalu bagaimana kalau seandainya salah satu sisinya diketahui, lalu sudutnya diketahui, nah kita disuruh menentukan sisi yang lain begitu. Tentu saja logikanya itu jadi bisa gitu ya. Ya karena ada perbandingannya sudah diketahui begitu. Nah, kita turunkan dari rumus asal dari definisinya begitu ya, terutama definisi sin dan cos. Nah, taruhlah kita punya segitiga siku-siku seperti sebelumnya dan ini adalah sudut alfa terletak di sini ya. Menurut alfa ini adalah sisi miring seperti kemarin, seperti tadi ya, seperti di video sebelumnya lah ya pokoknya. Dan ini adalah sisi samping atau x, sementara ini adalah sisi depannya gitu ya. Nah, kita panggil lagi rumus sin alfa, sin demi depan per miring begitu ya. Depannya alfa kan ini ya kan. Jadi depan per miring jadi sama dengan y per r gitu ya. Nah, bagaimana kalau sekarang sudut ini diketahui sama sisi ini? Lalu ditanya sisi y gitu ya. Ya tinggal diotak-atik saja, y sama dengan ya berarti kan ini tinggal dikalikan begitu ya. Jadinya adalah, nah begitu r-nya bawa ke sini, r sin alfa sama dengan y ya. Atau y sama dengan r sin alfa begitu. Sehingga dari rumus sinus ini kita otak-atik gitu ya. Tak ulangi lagi, sin alfa sama dengan y per r, maka y sama dengan ya tinggal dikalikan ini r sin alfa begitu. Seperti itu. Dengan cara yang identik kita turunkan dari rumus cos. Cos sama dengan cos itu samping per miring. Ya udah berarti x per r ya, x per r. Dengan demikian kalau ditanya x bagaimana ya, r dan cosnya dikalikan begitu. Atau kalau ditanya x sama dengan r cos alfa begitu ya. Atau dengan mudahnya begini, kalau ditanya sisi depannya berarti sisi miring kalikan sin. Kalau ditanya sisi sampingnya berarti sisi miring kalikan cos begitu. Itu yang penting dan ini yang akan sering dipakai dalam perhitungan matematika maupun nanti kalau belajar vektor di pelajaran fisika. Kita lanjut dulu apa yang muncul sekarang. Nah, ini langsung kita ke contoh saja. Perhatikan gambar. Nah, sekarang seperti itu. Ada sisi miring diketahui, ada sudutnya, kemudian ada x dan y seperti tadi. Gimana caranya menentukan begitu ya? Tuh kan ditanya x dan y ya, x dan y. Ya udah. Karena ini memang x itu sudah sisi samping, hati-hati loh. Jadi ini tidak selalu x, tidak selalu y, terserah yang membuat soal gitu ya. Bisa juga huruf lain nanti. Jadi patokannya seperti ini, bukan karena tadi x itu langsung kena cos gitu, bukan. Ini ditanya x, kita lihat x di sini dengan sudut 60 ini sisi apa? Ini sisi samping. Oh benar, berarti karena ini sisi samping dari sudut 60, maka ini adalah cos. Sehingga jadinya adalah ini yang kita tulis sebagai r ya, maka x sama dengan r cos alfa begitu, sama dengan 10 cos 60 derajat. Nah, cos 60 derajat itu kan kita udah tahu tadi. Dia adalah setengah. Jadi sama dengan 10 kali setengah. Sama dengan 5 begitu ya. Demikian juga y ini sisi apa bagi 60 derajat ini? Oh, y ini adalah sisi depan. Karena dia sisi depan, maka untuk mencari y ini kalikanlah r ini dengan sinnya. Sehingga jadinya y sama dengan r sin alfa, yaitu 10 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3.
Ya 10 kali setengah akar 3 jadinya adalah 5 akar 3. Jadi Y itu panjangnya adalah 5 akar 3. Seperti itu. Ini adalah menggunakan nilai trigonometri untuk mencari sisi segitiga siku-siku yang lain yang belum diketahui. Seperti itu. Misalnya di sini ada soal yang lain, misalnya begini ya. Nah, begini. Lalu di sini katakanlah ini berapa? 45 derajat begitu ya. Nah, 45 derajat. Tapi yang di situ aja yang ditulis gitu ya. Lalu di sini ada P, dan di sini ada apalah R gitu. Kemudian di sini ada katakanlah 20 begitu ya, 20 panjangnya. Berapakah P kalau seperti ini? Ya udah, pandang sudut 45 derajat. P itu adalah sisi samping. Oh, berarti dia cos gitu ya. Menurut si 45 ini P itu hubungannya adalah cos. Nah, sekarang ini loh dimisalin R bukan yang di sini ya. Ya udah ikuti saja gitu ya. Berarti R itu bukan sisi miring, melainkan sisi yang lain lagi gitu. Ya, jangan bingung. Karena terserah orangnya tuh mau nulis huruf apa gitu. Sekali lagi karena kita ditanya P, kita lihat P ini kedudukannya dengan 45 derajat ini kan sisi samping ya. Berarti itu nyarinya dengan cos. P sama dengan 20 cos 45 derajat gitu ya. 20 kali setengah akar 2. Jadinya adalah 10 akar 2. Bagaimana dengan R? Ya kalau R mau dihitung ya udah sama aja. Karena R ini menurut sudut 45 ini kan sisi depan, maka dia kenanya sin begitu. Jadi R sama dengan 20 sin 45. Ya kebetulan sama dengan sebelahnya karena dia memang sama kaki kan. Jadi 20 kali setengah akar 2 sama dengan 10 akar 2 begitu. Ya, jadi sekali lagi jangan berpatokan pada huruf A, B, C, X, Y, Z, R gitu ya. Berpatokanlah pada pengertiannya, sisi miring, sisi samping, dan sisi depan gitu. Berikutnya contoh kedua. Nah, masih mirip seperti itu. Nah, sekarang seperti itu tuh. Ini juga pakai huruf yang lain ya sekarang. Ini segitiga siku-siku dengan sudut-sudut siku-siku sebelah sini. Berarti ini adalah sisi miring ya. Ingat, ini adalah miring. Oke. Ya, sekarang sudutnya di sini 30 nih. Sudutnya di sini. Yang ini adalah sisi sampingnya. Samping. Menurut 30 yang ini adalah depan. Nah, seperti itu ya. Ditanya N. Ini N ditanya. N itu adalah sisi samping bagi 30. Sisi samping itu berhubungan dengan cos. Maka jadinya adalah 8 kalikan dengan 8 yang ini loh ya. 8 kalikan dengan cos 30 derajat ya. Sama dengan 8 kali setengah akar 3. Jadinya 4 akar 3 begitu ya. P ini bagi 30 derajat adalah sisi depan. Sisi depan itu berkenaan dengan sin. Sehingga ini jadinya adalah 8 kali sin 30 derajat sama dengan 8 kali setengah. Hasilnya adalah 4 seperti itu. Contoh ketiga. Nah, sekarang ini penerapannya dalam pelajaran fisika. Dalam pelajaran gaya, ketika gaya itu berada di koordinat kartesius dan kita disuruh menguraikan gaya-gaya itu ke dalam komponen gaya X dan komponen Y. Gaya awalnya itulah yang ini, yang biru ini ya, membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Nah, gaya yang seperti ini kita bisa uraikan menurut sumbu X yang ini gitu ya, dan menurut sumbu Y yang ini ya. Nah, kalau ini digambar nih kan jadinya begini, segitiga siku-siku aja nih kayak gitu kan ya. Nah, seperti itu. Untuk mencari gaya komponen sumbu X ini kan sama dengan sisi yang ini ya, sisi yang bawah ini. Menurut 30 derajat yang ini adalah sisi samping ya. Sementara yang ini adalah sisi depan. Oke, sehingga dapat ditulis bahwa ini Fx ini adalah sisi samping. Samping itu berkaitan dengan cos, maka Fx itu adalah F kali cos alpha. Ya, ditulis berarti 20 kali cos 30 derajat. Ya, jadi ini sama dengan 20 kali setengah
akar 3. Jadinya adalah 10 akar 3 gitu ya. Lalu Y itu kan FY itu ini, tapi FY ini kan sama saja dengan yang ini ya di depan ini. Karena dia sisi depan, dia berkenaan dengan sin. Maka FY itu adalah F kali sin alfa. Tulis ke bawah ya. Jadinya adalah 20 kali sin 30 derajat. Jadinya adalah 20 kali setengah dan hasilnya adalah 10. Nah, seperti itu penerapan trigonometri dalam pelajaran fisika. Nah, untuk menghafal, lebih mengerti segala macam, maka sebaiknya cobalah untuk mengerjakan soal sebanyak-banyaknya. Kalau ada sesuatu yang belum dipahami atau mungkin ada kendala, silakan disampaikan di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada waktu Astungkare akan dibalas, mungkin juga akan dibuatkan video pembahasannya. Seperti itu. Ini masih ada, ternyata masih ada ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Perhatikan. Perhatikan seperti ini ya. Nah, kita pandang sudut yang ini tadi. Bukan sudut segitiga siku-siku yang ini ya. Perhatikan baik-baik. Ditanya Fx, ditanya Fy ya. Nah, kalau seperti ini kita tidak memandang masalah kuadran dulu ya. Ini kita pandang sebagai segitiga siku-siku biasa. Di sini sudut yang diketahui adalah sudut 53 ya. Jangan lupa kalau di sini 53 seperti yang tadi sudah dibahas, maka di depannya ini adalah sisi 4, di sini pasti 3. Di sini adalah 5 begitu. Walaupun sebenarnya nggak pas seperti itu ya. Udahlah, kita anggap pas begitu. Udah? Nah, sekarang ditanya Fx yang mana? Yang ini. Oh, tapi segitiga itu yang ini. Kalau menurut segitiga siku-siku itu sama dengan yang ini kan ya. Nah, menurut 53 itu kan sisi yang ini nih. Ya, sebenarnya ini anggap aja belum tahu ini sebenarnya gitu ya. Ya, ini perbandingannya bukan nilai sebenarnya. Ya. Sehingga jadinya menurut sisi 53 ini, menurut sudut 53 ini, Fx ini, yang ini ya, itu adalah sisi depan. Maka sisi depan itu kena sin ya. Sehingga jadinya Fx sama dengan F sin 53 derajat. Berapa F-nya? 20 kata soal. Lalu sin 53 derajat, sin 53 kan ini sisi 4 ya. Sisi 4 per 5 kali 4/5 gitu ya. Hasilnya adalah 16. Oke? Nah, sekarang FY ditanya. FY itu kan yang ini. Nah, FY itu sebelah sini. Bagi sudut 53 derajat ini adalah sisi samping, maka dia kena cos ya. Jadi FY itu sama dengan F cos 53 derajat ya. 20 kali cos 53 itu kan 3/5 ya. 3/5. Ini hasilnya adalah 12 begitu. Nah, seperti itu cara menguraikan gaya ya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, oh iya, ini ada yang kelupaan tadi dikit. Nah, perhatikan baik-baik, ini kan baru menentukan panjangnya. Tapi jangan lupa Fx ini mengarah ke arah sumbu negatif. Oleh karena itu yang X ini nilainya nanti adalah negatif ke sini ya. Negatif sehingga ini jadinya adalah negatif 16. Maaf, kelupaan tadi sedikit ya. Nah, sementara yang Y itu kan ke atas sudah benar positif. Kalau nanti ke bawah jadi itu negatif gitu. Ya, jadi Fx dalam hal ini adalah negatif. Kemudian contoh berikutnya, ini contoh kelima sebenarnya. Contoh kelima ini belum diedit ya. Perhatikan gambar. Nah, ini ada dua gaya, tapi mirip seperti tadi aja nih ya. Ditanya F1X, F1Y, F2X, F2Y. Nah, F1 itu kan yang ini ya. F1X itu berarti kan ini ya, yang kesini ditanya ya. Lalu F1Y berarti kan yang ini. Nah, ini. Tapi sudutnya ada di sini loh ya. Berarti segitiganya kan ini. Nah, 45 derajat loh, 45 derajat. Oke, berarti yang ini sebenarnya Fx-nya ada di sini. Ini Fx, F1x, ini adalah F1y gitu ya.
Oke, dan ini panjangnya adalah 18 katanya. Ya. Jadi F1X yang di atas ini menurut 45 derajat yang di sini ini adalah sisi depannya, jadi kena sin ya. Nah, jadinya adalah 18 sin 45 derajat sama dengan 18 kali setengah akar 2, 9 akar 2 begitu ya. Nah, karena dia arahnya ke kiri yang X itu ya, maka dia nilainya negatif, ini juga diisi negatif begitu. Kemudian untuk Y-nya yang ini karena bagi sudut 45 ini adalah yang tergambar di sini adalah sisi samping, maka dia kena cos. Jadinya adalah 18 cos 45 derajat. Positif ya ke atas ya. Jadinya adalah 18 kali ya kebetulan sama setengah akar 2. Jadi 9 akar 2 juga begitu ya. Nah, itu untuk F1. Bagaimana dengan F2? F2 itu kan yang ini, F2 itu. Kita gambar lagi. Nah, ini sama ini. Oh, ini adalah F2X-nya. Berarti sama dengan yang ini lah ya. Ini adalah F2X. Sementara yang ini adalah F2Y. Sudutnya di sini 30 ya. Baik, F2X menurut 30 ini adalah sisi depan ya. Maka kena sin. Sisi depan kena sin dari 30 ini. Oke, itu X-nya dan dia ke kanan. Ke kanan ini berarti positif nih ya. Sehingga jadinya adalah F2 itu adalah 16 kena sin 30 derajat ya. Jadinya adalah 16 kali setengah. Jadinya 8. Bagaimana dengan F2Y yang ini? Nah, ini F2Y ke bawah lah ya. Ke bawah itu berarti negatif. Ini 16 dikalikan dengan, karena ini menurut 30 adalah sisi samping, maka dia kena cos 30 derajat. Jadinya adalah negatif 16 kali setengah akar 3. Jadinya adalah 8 akar 3 negatif begitu ya. Baik, seperti itu. Nanti ada kalanya akan ditanya berapa total gaya sumbu X, berapa total gaya sumbu Y gitu biasanya. Ditulis dengan istilah sigma Fx dan sigma Fy. Ya tinggal dijumlahin aja. Semua gaya yang ada di sumbu X dijumlahkan. Jangan lupa perhatikan tanda plus minusnya. Demikian juga sigma Fy, jadi semua gaya yang di arah sumbu Y dijumlahkan. Jangan lupa juga perhatikan plus minusnya. Jadi selamat berlatih soal. Latih sebanyak-banyaknya. Sekali lagi kalau ada kesulitan boleh disampaikan di kolom komentar. Selamat belajar dan sampai jumpa.